Shalom, Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan sejenak bersama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Namun sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan kami semua, supaya firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang berkata demikian, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas adalah salah satu murid Yesus yang sangat rasional. Ia hanya mempercayai hal-hal yang dapat dibuktikan dan dapat diterima oleh logika. Itulah sebabnya ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dan pada saat itu Thomas tidak berada bersama-sama dengan mereka. Para murid kemudian memberitahukan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas meragukan pernyataan mereka. Akal dan pikiran Thomas sangat terbatas dan tidak bisa menerima bahwa Yesus yang jelas-jelas telah dilihatnya mati di salib dapat hidup kembali. Itulah sebabnya Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Akan tetapi ketika Yesus benar-benar menampakkan diri kepada Thomas, Thomas menjadi malu. Bahkan Thomas tidak berani sama sekali untuk maju, mencucukkan jari ke bekas paku tangan Yesus, dan tidak berani untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Bahkan pada ayat 28, Thomas justru membuat pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah pengakuan iman pertama dan tertua di dunia, yaitu pengakuan iman Thomas. Perjumpaan dengan Yesus menguatkan iman Thomas yang lemah dan ragu-ragu. Dan tahukah Bapak Ibu, akhir dari kisah hidup Thomas, menurut sejarawan gereja Eusebius, Thomas melakukan penginjilan ke daerah yang jauh dari Yerusalem. Bahkan ia sampai di sebuah kampung yang bernama Edesa di India. Sehingga di India lahirlah gereja Thomas. Kekristenan di India bertumbuh dan berkembang dari seorang pribadi yang awalnya ragu-ragu kepada kuasa Tuhan, yang awalnya tidak mempercayai kebangkitan Kristus, yang awalnya tidak percaya kepada kuasa Allah, tetapi kemudian menjadi sangat luar biasa percaya, sehingga mempergunakan hidupnya sampai akhir hayatnya untuk penginjilan.
Bapak Ibu, melalui pembacaan kita di saat ini ada 3 poin penting yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, logika berpikir manusia sangat sulit menerima adanya kebangkitan orang mati. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kebangkitan Kristus adalah fakta, adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali kepada para murid. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-11. Secara khusus pada ayat yang ke-6, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 pasang mata. Bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta, adalah benar. Bahwa kita mempercayai Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya pada ayat ke-29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita ialah ketika diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, iman Thomas menjadi lemah. Ia meragukan kebangkitan Kristus. Iman bisa surut karena kepahitan. Iman bisa menjadi lemah karena goncangan, karena kekecewaan. Iman bisa menjadi lemah ketika kenyataan terbalik dari apa yang kita harapkan. Iman bisa surut karena hal-hal yang diimpikan pada realita dan kenyataannya tidak sesuai. Dan iman Thomas yang lemah ini ternyata menjadi kuat ketika ia berjumpa dengan Kristus. Thomas dikuatkan imannya ketika berjumpa dengan Yesus. Bahwa kekecewaan, semangat yang patah, iman yang surut bisa dipulihkan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Jika HP yang kita gunakan menjadi low, maka kita harus mencas dia. Charger pada iman orang percaya yang imannya low adalah berdoa, membaca firman Tuhan, dan mendekatkan diri pada persekutuan bersama dengan Kristus. Karena itu kita perlu menyiapkan waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Kristus kita dibebaskan dari dosa, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup dalam dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita yang kini hidup harus hidup untuk Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin.